Nah, kuliah kita itu adalah elektromagnetik dalam sistem tenaga. Nah, ini kuliahnya mirip-mirip dengan kuliah medan elektromagnetik, cuma nanti di bagian aplikasi itu kita akan pakai software ANSYS nanti. Software ANSYS untuk melihat fenomena-fenomena elektromagnetisme dalam sistem tenaga. Nah, itu kan biasanya kalau di dunia sistem tenaga itu ada kayak peristiwa corona. Nah, nanti kita akan coba tuh, kita simulasiin pakai software ANSYS. Gimana sih peristiwa corona itu menggunakan simulasi. Nah, jadi kan biasanya itu kita cuman lihat teorinya aja, tapi ini pakai software ANSYS nanti kita bisa visualisasikan. Kita bisa visualisasikan gimana peristiwa corona itu sebenarnya. Nah, itu ada banyak lagi yang bisa kita simulasikan, misalkan kenapa bisa di bawah tower Sutet itu katanya dianggap aman kalau kita beraktivitas di bawahnya. Ada juga yaitu kalau misalkan 150 kV katanya masih aman, tapi kalau sudah 500 kV nah itu disarankan untuk tidak beraktivitas di bawah saluran transmisi tersebut. Nah, itu gimana sih kita bisa simulasikan, gimana kita bisa memvisualisasikan medan elektromagnetik yang ada di bawah konduktor tersebut. Itu kan kita pelajari nanti insya Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke menggunakan software simulasi, kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu teori-teori dasar yang terkait dengan fenomena-fenomena tersebut. Jadi nggak langsung simulasi, kita pelajari dulu ilmu-ilmu dasarnya. Nah, untuk kontrak kuliahnya sendiri, ada tugas, UTS, UAS. Tugasnya itu 30%. Nah, ini saya usahakan sekali tiap 2 pertemuan, di akhir kuliah itu ada kuis. Kuisnya itu via Teams juga. Kemudian untuk UTS-nya sendiri 30%, UAS-nya 30%. Kemudian untuk buku referensi, nah itu saya pakai buku elektromagnetisme keluaran Erlangga, kalau tidak salah itu bisa Bapak Ibu cari nanti di perpustakaan ITPLN. Ada bukunya. Bukunya lumayan tebal tapi bahasa Indonesia kok. Ini dia yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kurang lebih ada 16 pertemuan, sudah termasuk UTS sama UAS-nya. Kita akan belajar nanti software ANSYS itu di 3 pertemuan terakhir. Di 3 pertemuan terakhir. Untuk pertemuan hari ini, nah itu kita cuma bahas apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, kemudian intro tentang pembobotan nilai akhir nanti gimana. Kemudian di pertemuan kedua itu kita akan mencoba review pelajaran analisis vektor. Nah, ini untuk review analisis vektor sendiri ada 2 pertemuan. Kemudian yang pertemuan keempat itu kita akan belajar tentang elektrostatis. Pertemuan kelima juga sama, masih elektrostatik. Nah, cuman kalau di pertemuan keempat itu masih rumus-rumus dasar aja. Jadi ini sekedar mereview saja dulu, karena susah kalau misalkan kita mau masuk nanti ke software simulasi, tapi kita nggak tahu ininya teori-teori dasar pendukungnya. Jadi kita review kembali nih. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mempelajarinya dulu di D3 mungkin atau di bangku SMA. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 itu ada konduktor dan dielektrik, habis itu kita UTS. Nah, nanti setelah UTS itu baru kita masuk elektrodinamis. Jadi kalau elektrostatik itu kan listriknya itu listrik statis saja. Listrik statis. Jadi semua fenomena-fenomena yang berkaitan dengan listrik statis.
Nah, kalau setelah UTS baru kita masuk ke fenomena elektromagnetisme yang terkait dengan listrik yang dinamis. Nah, kalau listrik statis itu kan contohnya ada listrik DC yang bukan bentuk pulsa ya Bapak Ibu. DC murni itu kan memuat fenomena listrik statis di situ. Nah, tapi kalau sudah listrik AC, nah itu sudah fenomena listrik dinamis. Medan magnet yang dihasilkannya, medan listrik yang dihasilkannya, nah itu sama juga sudah dinamis. Nah, kemudian kita akan belajar tentang persamaan Maxwell. Jadi sebenarnya persamaan Maxwell itu intinya adalah dia persamaannya menjelaskan interaksi antara medan magnet dan medan listrik. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi bagaimana bisa generator itu bekerja, bagaimana bisa trafo itu bekerja, bagaimana antena itu bekerja. Nah, itu dijelaskan panjang lebar oleh persamaan Maxwell ini. Nah, kalau misalkan di bangku SMA kemarin kan itu kita sudah pernah pelajari bahwa misalkan ada hukum Ampere kalau tidak salah yang mengatakan bahwa di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Nah, ini kan cara kerja dari trafo mesin-mesin listrik itu kan pakai itu semua. Di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Nah, itu kan hukum. Hukum itu kan cuma bunyinya saja. Nah, kemudian gimana persamaan yang bisa menjelaskan bunyi hukum tersebut? Persamaan ini itu biasa orang sebut dengan persamaan Maxwell. Jadi kalau kita bicara persamaan Maxwell, itu ada 3 hukum di situ. Persamaan yang menjelaskan 3 hukum. Yang pertama itu hukum Gauss. Nah, hukum Gauss kan kita pelajari di pertemuan 4. Yang kedua ada hukum Ampere. Yang ketiga itu hukum Faraday. Hukum Gauss, hukum Maxwell, hukum Gauss, hukum Ampere sama hukum Faraday itu aja 3 hukum dijelaskan dijelaskan dalam bentuk persamaan matematis yang disebut persamaan Maxwell. Jadi Maxwell itu bukan hukum. Maxwell itu bukan nama hukum tapi nama persamaan Maxwell. Persamaan yang menjelaskan ketiga hukum yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kita akan belajar sedikit tentang radiasi elektromagnetik. Kemudian karena Bapak Ibu kalau saya tidak salah ini judulnya kan dalam sistem tenaga. Jadi kita nggak terlalu belajar tentang antena. Nah, ini radiasi elektromagnetik ya seperti misalkan peristiwa corona tadi. Nah, kita akan pelajari itu gimana sih seluk-beluknya peristiwa corona itu. Nah, kalau misalkan ada saluran transmisi, gimana radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh konduktor bertegangan tersebut. Nah, setelah kita pelajari itu baru masuk di analisis elektromagnetisme menggunakan ANSYS. Itu ada 3 bagian. Kita pertama mensimulasikan dulu menggunakan software ANSYS gimana sih distribusi medan listrik dan medan magnet pada trafo di dalamnya atau di luar dari casing trafo tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke fenomena elektromagnetisme pada motor listrik. Yang kita buat 2 aja barangkali. Yang bagian pertama itu tentang motor, yang bagian kedua tentang generator. Kita nggak bahas antena di sini. Habis itu UAS. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup itu saja Bapak Ibu karena memang tujuannya cuma intro. Nanti mungkin saya mau ini untuk jadwalnya barangkali kalau bisa dipercepat aja jadi jam 5. Soalnya kalau jam sebegini mah ya saya yakin Bapak Ibu ini sudah ini pada sibuk dengan keluarga juga. Jadi nggak efektif kalau kita laksanakan malam-malam seperti ini. Ya kalau memang nggak bisa jam 5 ya udah kita pindah ke hari Sabtu. Hari Sabtu pagi jam 8. Nah, baik Bapak Ibu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk sementara ini nanti di pertemuan pekan depan kita mulai jam 5. Nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa jam 5 ya udah kita pindahin hari Sabtu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Mau ini Pak ngasih informasi Pak. Ya. Kalau Selasa jam 5 itu kemarin Bu Kinas juga ganti jadwalnya dari hari Senin ke hari Selasa jam 5 Pak. Gitu. Berarti hari Sabtu aja barangkali Pak ya. Sabtu pagi jam 8. Bisa Pak. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, kalau saya sih bisa-bisa aja. Ya. Bisa Pak. Oke, jadi untuk sementara ini ya, kita Sabtu pagi jam 8 ya Pak. Pagi jam 8.
Baik, kalau misalkan sudah nggak ada lagi, saya ini aja, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima Misi, kasih Pak. atas, ya ada lagi? Izin tanya, Pak. Ya. Tadi di kontrak kuliah di kontrak kuliahnya kan ada peraturan terlambat 10 menit tidak boleh masuk, Pak ya. Misal kita di tempat kita ada ada kerjaan nih, Pak. Ada yang menghalangi kita untuk masuk kelas itu. Terus kita terlambat masuknya, misal 30 menit. Itu bagaimana, Pak ya? Apa kita bisa Oke. ke bapaknya atau gimana? Iya, karena jadi sebenarnya ini untuk kelas reguler. Nah, untuk kelas karyawan ya udahlah. Saya nggak berlaku ini aturannya. Yang penting ini aja, Pak. Kalau ada kuis itu Bapak usahakan hadir karena kuis ini adalah asesmen buat Bapak Ibu ini juga yang akan saya laporkan nanti ke prodi. Untuk melihat gimana sih gimana penyampaian materinya, apa betul di kuasnya apa enggak. Nah, kalau enggak ada asesmen seperti itu kan gimana kita bisa mau menilai kegiatan belajar mengajar kita. Jadi tidak apa-apa kalau terlambat, itu enggak masalah. Yang penting nanti eh, kuisnya itu tolong hadir karena kuisnya itu setiap dua pertemuan, sekali setiap dua pertemuan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, gimana ada lagi yang mau ditanyain? Izin bertanya Pak Rizky. Ya. Nama saya Aryo Pak, izin bertanya untuk masalah buku referensi itu Pak. Itu kan kata Ya. Pak Rizky dilihat bisa dilihat di perpustakaan ITPLN. Cuman kalau kita yang kayak mahasiswa baru kan di sana kan biasanya perlu ini Pak melampirkan kartu mahasiswa Pak kalau masuk pinjam buku di perpustakaan seperti itu Pak. Itu bagaimana Pak? Iya. Sebenarnya bisa di ini sih Pak, di fotokopi aja. Ini saya share bukunya. Ini sampulnya nih. Oh, harganya kalau kita beli asli mahal nih. Misalkan dipinjam aja atau gini aja di fotokopi daftar isinya. Saya sebenarnya ada modul juga sih, cuman belum selesai dan belum bisa saya share sekarang. Tapi kurang lebih isinya itu garis besarnya ada dalam sini. Elektromagnetika edisi ke-7. William Hyde pengarangnya itu William Hyde. Tapi nanti di kuisnya itu sih kalau lihat dari tahun lalu isi kuisnya itu adalah apa yang saya sampaikan aja secara verbal. Apa yang saya sampaikan aja secara verbal. Jadi bukan buku ini tuh sebenarnya eh, apa? Cuman menunjukkan aja bahwa ini loh garis-garis besar yang akan kita pelajari nanti. Misalkan tadi kayak hukum Maxwell, persamaan Maxwell, hukum Gauss, kemudian ada elektrostatis. Tapi nanti untuk kuisnya sendiri itu tuh adalah apa yang saya sampaikan secara verbal aja. Oh, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Baik, kalau udah nggak ada untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja barangkali. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu dalam perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Senin berarti kosong ya Pak ya? Sementara iya ya Pak ya? Kosong Pak. Ini pada Senin Selasa kosong Pak berarti tadi Pak ya. diganti Sabtu jam berapa Pak? Jam 8. kan Pak. Siap. Atau Senin aja ya? Sabtu nanti kuliah. Mohon bimbingan Mas Waktu Andriawan. keluarga lumayan dikit nanti ya. Boleh Pak, itu disaranin aja nanti. Sabtu siangnya kan juga ada tuh Pak, jam 2 itu kan masih ada yang mata kuliah juga tuh. Benar itu. Jadinya nanti Sabtunya kuliah full, kalau paginya juga ada ya. Iya Pak, sepertinya nggak ada yang mau jadwal malam. Sabtu sore juga ada kayaknya. Apa kita masuk subuh aja ya biar sama dengan NTT? Nah, bisa itu. Jadi waktu keluarga ada, kuliah tetap jalan ya. Sip, lanjut di grup WA aja kayaknya. Iya Pak, masih ada 3 pertemuan soalnya nanti. Oke, terima kasih. Lanjut kawan-kawan. Terima kasih Pak. Siap. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat.